Halo teman-teman, kembali lagi di Capture TV di ruang Psikologi Corner. Nah, seperti biasanya saya hari ini mengundang Pak Didik Mas Riviono yang akan membahas tentang mengatasi anak yang penakut. Nah, banyak sekali ya hal-hal tentang yang ditakuti anak-anak. Mungkin takut sama hantu yang paling umum, takut sama Pak Guru ini karena Pak Guru ini mengerikan, guru killer katanya ya kan. Oh, aku takut kalau misalnya aku pergi ke tempat yang gelap-gelap karena aku nggak bisa lihat apa-apa, dan banyak sekali hal-hal yang membuat anak-anak itu menjadi takut. Nah, kira-kira penyebabnya itu apa sih anak-anak itu bisa jadi seorang anak yang penakut? Apakah itu bawaan dari eksternal seperti terlalu sering ditakut-takuti, atau karena terlalu sering dimarahi, atau mungkin salah mendidik kitanya itu? Jadi begini, rasa takut itu ada ketakutan yang irasional, ada yang rasional. Kalau ketakutan rasional itu biasanya menyangkut hasil pekerjaan ya. Ada anak yang mendapat nilai 4, terus itu jadi timbul rasa takut, berarti ini masih rasional. Tapi yang irasional itu tidak ada hujan, tidak ada angin, dia merasa lebih dulu dapat nilai 4. Padahal belum mengerjakan apa-apa. Ini yang ketakutan irasional yang paling mudah. Atau disuruh kamar mandi, takut duluan. Ada hantu, apa-apa. Itu ketakutan yang irasional. Jadi ketakutan itu sebetulnya merupakan salah satu wujud dari bentuk pertahanan diri sebetulnya. Jadi untuk menyelamatkan diri mereka dari keadaan yang tidak menyenangkan, biasanya mereka ada yang berani, dan satu sudut yang lain itu adalah yang penakut. Nah, tergantung kepada kondisinya pada awalnya, kenapa ada anak-anak yang pemberani dan tidak. Secara genetik ada yang memang mamanya sudah berani banget gitu ya. Dia kalau menawar apapun di pasar yang paling mudah, harga 10.000 ditawar 5.000, ada yang 4.000, betul-betul berani gitu. Meskipun dicaci maki sama yang penjual gitu atau tidak diarahkan, dia nggak peduli, cuek bebek. Jadi sudah membuat anak ini pemberani terhadap orang lain. Tapi ada orang yang betul-betul takut untuk nawar aja 10.000, nggak usah nawar. Berapa Bu? Itu langsung dibayar. Berarti lari dari kenyataan sebetulnya. Jadi ada hal-hal pertahanan diri ini yang harus diperhatikan. Pada saat mendidik anak-anak itu, apakah langkah kita itu rasional atau tidak rasional? Ada orang-orang yang mengajarkan pertahanan diri dengan ketakutan yang irasional, yang tadi disebutkan ditakut-takuti. Itu kan tidak ada bendanya, tidak ada wujudnya. Ada hantu loh ya, ada momok loh ya, ada titik-titik gitu loh ya, gitu ya. Anak kemudian melakukan imajinasi, membesarkan, dan kemudian itu disimulasikan atau diperkuat dengan tonton-tontonan yang mamanya suka nonton hantu-hantuan. Gitu. Kalau anak-anak kecil nonton Casper gitu ya, ya, sehingga anak kemudian membentuk imajinasi. Nah, imajinasi yang tidak terbentuk pada awalnya polos-polos aja menjadi terbentuk. Jangan ke situ loh ya. Nanti di gang itu ada hihihihi. Padahal hihi itu kan sebuah kalimat biasa, hihihi. Tapi berhubung ada depannya itu, jangan di gang itu loh ya. Di situ ada hihihinya. Kemudian ditakuti, nanti kamu bisa begini loh ya. Nah, jadi antara subjek dan predikat kemudian nyambung. Menjadi sebuah kenyataan dalam imajinasi, dan itu kemudian diinternalkan. Nah, jadilah anak-anak yang penakut gara-gara ditakut-takutin. Jadi itu sebetulnya langkah yang tidak perlu. Kenapa di Indonesia ini lebih banyak orang takut dengan hal-hal yang seperti itu? Karena sudah terbiasa dibegitukan gitu. Dan malah kadang-kadang, ya mohon maaf, di kelas-kelas bawah, ekonomi bawah itu kalau sakit apa-apa larinya di situ dulu. Nah, ini kan irasional. Belum dicek dulu secara medikal sudah, loh aku kok kena ini, begitu. Dan ada yang guna-guna ini. Nah, padahal langkah awalnya yang paling bijak,
dicek dulu laboratorium, dibawa ke dokter sehingga menjadi tumpuan rasional. Jadi orang-orang yang penakut itu tidak ada dasar rasionalnya, ya. Itu jadi yang harus kita perhatikan. Jadi kalau mau mendidik anak-anak supaya tidak takut, ya orang tuanya yang waktu mengandung berani dulu, ya menghadapi orang gitu. Ada orang yang pintunya diketuk pada saat dia hamil gitu sudah takut. Lihat jendela dulu, siapa yang datang, ada apa ini begitu. Ada yang begitu, ya. Sehingga kalau kita perhatikan anaknya kemudian kalau dapat masalah dengan orang lain, terutama pada guru, dia juga sembunyi-sembunyi. Kepalanya seolah-olah diturunkan ke bangkunya gitu, begitu kemudian menunduk, tapi matanya melirik gitu. Itu yang paling sederhana. Jadi langkah kedua selain itu harus dilakukan yang namanya pembelajaran berani menanggung risiko. Lah kalau orang menakut-nakut ini supaya anak kan tidak berani mengambil risiko, ya itu kan butuh latihan sebetulnya. Nah ternyata anak-anak ini kita ini selalu mengajarkan tanpa risiko gitu. Mama yang dulu ya di depan ya, atau papa yang dulu di depan ya. Kamu kok takut? Mamanya di depan ya, gitu. Padahal pendidik yang betul adalah mamanya yang di belakang, anaknya di depan. Meskipun dia memegang pahanya mamanya gitu, mamanya dorong-dorong gitu ya, itu is okay, karena itu rangka pembelajaran. Atau kalau anaknya sangat penakut lagi di belakang megang mamanya, yaitu tangannya pegang erat, tapi tetap dituntut, ini loh tidak ada apa-apa, percaya sama mama, tunjukkan mana sih kan tidak ada apa-apa. Jadi itu. Dan jangan juga kemudian menonton tontonan-tontonan yang irasional. Ya artinya apa, dunia lain. Casper gitu ya. Gitu ya. Kemudian orang-orang yang disembuhkan secara paranormal begitu ya. Ditanyain kan suaranya terus menggeram, membesar, menggerutu, itu kan dilihat anak-anak. Makanya kalau menonton televisi itu ada tayangan-tayangan yang tidak cocok untuk anak-anak, ya jangan ditonton. Harus ya. ada pendampingan lah ya. Ada pendampingan dan bimbingan dan berita. Setelah selesai itu kan anak terbayang-bayang. Dicontohkan kemudian dibalik keadaannya dengan situasi gitu. Tadi kan dia ngomong di ini, ayo kita kamar mandi. Lihat, nggak ada apa-apa. Ya toh, lihat rumah kita nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Mama, kalau nggak percaya, adik ada yang di belakang jauh-jauh. Ya toh, mama tak jalan sendiri ke kamar mandi, nggak ada apa-apa kan? Nah, sehingga kemudian anak tumbuh yang namanya kepercayaan diri untuk tidak merasa takut. Dia punya kekuatan untuk melawan. Jadi ini yang penting. Jadi menumbuhkan anak-anak fondasi untuk melakukan pertahanan diri, melawan ketakutannya secara rasional, itu yang jelas ya. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan penyebabnya itu apa saja. Salah satunya rasional dan irasional ya. Kalau rasional itu jelas mungkin sudah ada kenyataan, baru dia takut dengan kenyataan itu tadi. Kalau irasional ya itu tadi sering ada bayang-bayangan di otaknya mereka. Jadi bagaimana mengatasinya jelas dengan kita memotivasi mereka tadi ya, sudah memotivasi mereka, ayo kamu duluan. Nah, kemudian dilihatkan secara nyata, secara real, secara rasional supaya menumbuhkan rasa percaya diri anak. Karena takut itu berawal dari rasa percaya diri yang hilang sudah. Betul. Nah, seperti itu ya untuk sebagai orang tua dan sebagai teman-teman yang sebagai pendidik juga. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Mungkin ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.